Halo Your Family, kembali lagi setelah sekian lama kita hunting karena masalah pandemi ya, PPKM agak susah nih mencari narasumber yang bisa diajak secara langsung datang ke sini dari area sekitar UR. So hari ini Your Radio berhasil menghadirkan narasumber untuk program You Are What You Are. Ini teman yang sudah saya kenal sejak saya langsing sampai sekarang dan orangnya nggak berubah, tetap bawaannya ya tetap, terus kalau ngobrol ya tetap aja seru sama beliau ini. Saya biasanya memanggilnya Bu Amel, tapi saya juga nggak ngerti nama panjangnya tuh sebenarnya siapa sih? Nih yang ada di sebelah saya. Tadi kayaknya mau ngomong tetap bulat nggak bisa. Enggak. Sehat, tetap Oh, sehat. ya, amin. Tetap seru kalau ngomong. Ya maunya begitu ya, sehat aja. Tapi Kak, itu nggak bisa dipungkiri gitu ya. Kalau bulatnya masih. Nah. Oh nggak ya. Bulat itu hoki loh. Jangan amin. dirubah. Kayaknya kalau mau kurus-kurus juga nggak bisa ya. Biarpun bulat loh, yang di sebelah sana tetap aja setia menanti. Iya. Kalau nggak ya digini. Suaminya digini. Bu Amel, apa kabar? Baik, Mbak Uli. Nama lengkap siapa sih sebenarnya? Nama lengkapnya Amelia, bukan Amelia seharusnya. Kenapa saya nggak manggil Amel selama ini dibiarin aja? Iya, Amelia. itu sudah natural. Karena kalau Amelia itu kan nggak familiar. Amelia berarti ya? Ya, Amelia Herawati. Amelia Herawati. Iya. Jadi Bu Amel ini Iya, sengaja gimana? apa namanya? Tetap Bu Amel aja ya, nggak apa-apa ya, nggak usah Amelia ya. Ya, malah nggak enak nanti. Iya, Bu Ya, Amel. aneh. Jadi Iya, kita iya. sengaja ajak di outdoor. Oke. Karena kan memang Bu Amel ini biasanya selalu ada di mana-mana. Oh iya. Di sini ketemu, di situ ketemu. Betul. Orang iki ke ono. Beredar Ada saya. yang di- Iya. Iya. Kalau You Are Family tanya siapakah beliau ini, jadi saya sekarang taunya setelah sekian lama nggak ketemu, ternyata udah nggak di dunia pendidikan. Dulu awalnya Iya. saya ketemu beliau itu ada di dunia pendidikan. Betul. Ternyata sekarang beliau sudah menjadi salah satu petingginya. Oh, saya bisa ngomong petinggi loh. Karena bisnis director itu Iya, udah iya, level yang cukup oke, bukan Iya. cukup, udah oke banget di Iya. sebuah asuransi. Nah, Iya. terus kenapa saya pengen banget mengundang Bu Amel? Karena menjadi seorang agen asuransi itu tantangannya luar biasa, Bu. Banget. Saya pernah ngerasain soalnya. Oh, ya? Iya pernah. Duh, rasanya. Nah, kok ini beliau udah sampai di situ? Itu kan berarti kan menarik untuk diikuti. Benar-benar. Sedangkan kalau sekarang banyak orang yang ngomong susah banget cari kerja loh. Jadi agen loh dicoba. Iya. Iya toh? Cuman nggak selalu mau. Nah, itu dia. Tapi saya mau tanya dulu. Dulu kan Iya. taunya di dunia pendidikan. Benar. Di mana ya dulu tuh saya kenal di IBMT. Sebenarnya di IBMT itu loncatan kedua sih. Jadi Oh. saya lama di pendidikan itu sebagai agen pendidikan. Agen pendidikan tuh kayak apa ya? Jadi konsultan pendidikan yang memang ngaturin anak-anak yang mau belajar ke luar negeri. Oh ya kayak yang kemarin kita ngantor itu ya. Pernah dulunya di sana di OSED Uni-Ed dulu namanya dulu ya. Oke. Saya Ini pertama kali di situ. Iya. Oke. Sebelumnya tuh bukan di pendidikan. Jadi saya mulai kerja 2001. Di Sempat di bagian keuangan seperti apa ya, falas kayak gitulah. Oh. Tapi ternyata memang nggak terlalu cocok ya di dunianya itu. Jadi berapa lama tuh? total 6 bulan kali. 6 6 bulan aja. Lalu pernah di Itu masih kinyis-kinyis itu ya? Wah, yang masih cantik saya. Saiki ya tetep payu. Waduh, amin. Ada yang puji Mumpung. Terus? Ya, terus habis itu di keuangan itu canvassing saya. Padahal saya kan orang Semarang nih. Iya. Gitu. Asli Semarang, Bener. benar asli Semarang. Jadi saya asli Semarang, pindah Surabaya itu ya pekerjaan itu saya daftar lihat koran dulu ya awalnya ya. lowongan kerja Oh di iya, koran ya. masih yang lihat koran. Oh, berarti kuliah di Semarang juga ya, Bu ya? Saya kebetulan ada berkat disekolahkan di luar negeri. Lu sekolah di luar negeri? Iya. S1-nya di mana S1. tuh? Saya sempat di Sydney, di UTS. Di Sydney. Kok nggak ketemu, Bu? Saya sempat loh. Di mana? Sempat pengen ke situ. Ah, aku lagi mikir ya, sebelah mana ya? Gang Lima, Bu. Gang Lima. Angkatannya mungkin beda. Iya benar. Mbak Uli lebih muda. Asik, Kak Titi. Jadi Bu Iya. Amel S1 di Aussie, Iya. kemudian pulang ke sini, daftar kerja, dapatnya di Surabaya. Sempat saya ke Cina dulu. Oh, sempat ke Cina? Iya. Oh, biayaan yang luar negeri nih, Mbak. Wong iki. Iya. Ngapain di Cina? Ya cari-cari aktor sih. Oh. Tapi nggak dapet. gitu Dapetnya ya. aktor Iya. lokal. Lokal. Lulusan luar dalam negeri dapatnya. Padahal mau
maunya ya sana ya. Gitu. Minim kayak yang Korea gitu Iya. kali ya. Kim Sen Ho. Nah, tapi kok ya enggak dapatnya ya. Jadi di Cina berapa lama? 1 tahun aja. Oh, Iya. jadi cuma les bahasa aja, terus memang nggak Iya. pengen kerja di luar ya, pengennya kerja di dalam. Iya, ya memang waktu itu banyak teman-teman yang memang kalau kuliah atau dia sekolah bahasa ya memang buat dia berkarir di Indonesia. Oh, gitu. Jadi dulu nggak banyak yang pengen kayak sekarang ya, banyak yang mau keluar dan sebagainya, kesempatannya gitu ya. Oke. Nggak banyak sih dari teman saya, banyak yang pulang Indonesia. Jadi setelah sekolah balik lagi. Ya. Masuk Bu Amel. Iya. Emang jurusan di OSI apa Bu kok di sini ke keuangan? Heeh. Marketing. Oh, marketing. Ya, Makanya pemasaran. nggak cocok waktu di Keuangan. falas itu ya. Iya, nggak- karena nggak saya suka. waktu itu kuliah tuh fail 2 keuangan, financial. Jadi mau nggak mau kayaknya cocok deh di situ. Dulu malah lebih gilanya mau ngambilnya arsitek, tapi nggak bisa Oh. gambar. Lah terus kenapa juga arsitek itu? Lah, ya suka aja lihat rumah, tapi ternyata tidak seindah itu yang dibayangkan. Kedua ada gambar gede ini. Oh, jadi Gitu. karena apa namanya nggak cocok Ya. canvassing, tapi kan canvassing asik sebenarnya ya. Iya, ya itu lagi yang kemarin sempat saya cerita juga ya, canvassing waktu kita zaman muda itu nggak ada beban sih. Kalau sekarang orang sudah merit, sudah apa ya, usia gitu ya, itu makin ada beban kalau canvassing, nggak tahu kenapa. Ada sisi malunya gitu ya. Kalau Oh, dulu gitu. kan terjang aja sudah. Amel Gitu ya. muda dulu ternyata juga melakukan canvassing. Oh iya, 6 door to door bulan. saya. Door to door. Iya, dari Luar toko ke biasa. toko. Lulusan luar negeri, sekolah bahasa yang Cino, canvassing door to door. Oke loh ya. Dan Yang yang- Semarang bisa. Menyakitkan itu saya lulusan luar negeri, gaji saya 750.000. Salah sendiri balik ke Indonesia. Coba tetap di Aussie kan lebih gede gajinya. Itu masih ada subsidi dari Pemerintah Semarang. Pemerintah Semarang jalan apa itu ya? alias Oke. bapak ibu. Setelah itu baru Iya. masuk ke dunia pendidikan. Ya, Sebagai satu. marketing. Ya, tapi lumayan saya dapat sesuatu sih dari pekerjaan saya sebelum di pendidikan ya, dapat suami. Berarti ketemunya waktu door to door. Door to door, lalu saya malah direkrut di perusahaan yang sama. Jadi Jadi lucu ya ceritanya. ketemunya di mana berarti? Di pekerjaan saya yang lama. Oh, satu kantor. Iya, di alat teknik dulu. Oh, di alat teknik. Iya. Oh, sempat ke alat teknik berarti ya. Iya, Bu ya Amel. itu karena door to door ketemu sama salah satu pemimpin perusahaan di alat teknik itu. Nah, masuklah malah direkrut sama direkrut, GM-nya. direkrut sama GM-nya, ketemu sama Suami akhirnya. Nah, kan nggak boleh nih satu kantor. Heeh. Ya saya move lah. Oh, demi mempertahankan cinta ya. Iya, oke. Pertama kali ketemu di sebuah radio, kemudian kita pernah satu kelas juga waktu sekolah S2, beliau lulus, saya tidak. Karena kesibukan aja. Karena males, Bu, alasan kalau ngomongin kesibukan. Nah, terus Ya. tiba-tiba ketemu lagi Bu Amelia udah ganti profesi, tidak lagi di dunia pendidikan, Ya. udah menjadi seorang, itu udah bisnis director ya waktu itu ya Bu? Waktu Oh, kita ketemu? belum. Berarti cepat, baru-baru ini dong jadi bisnis director. Waktu ketemu Ibu sebagai Business manager. business manager. Iya. Oh, kalau di dunia asuransi jenjangnya gimana sih Bu? Kalau di asuransi saya di Generali itu dia 3 jenjang karir. Jadi dari FC Financial Consultant alias agen asuransi Oh, ya. financial consultant adalah Yes. agen asuransi. Oke, Iya. terus? Semuanya agen asuransi sih, cuman karena jenjang karir ya. Oke. Gitu. Jadi dari FC dia ke business manager, Mhm. lalu ke business director. Udah 3 aja. 3 aja. Berarti Ya. BD itu yang paling tinggi. Yes. Oh, selamat Bu. Makasih. Makasih. Oke. Saya juga bahagia. Tapi kalau ingat target, Iya. bahagia tetap ya. Ya mau nggak mau ya, karena itu mencerminkan fulus. Mana ada pekerjaan yang nggak ada target lagi ya? Ya pasti. Hanya Bu, begini loh Bu. Iya. Saya ngeliat Bu Amel tuh kan, sorry ya Bu, kita ngomong apa adanya aja ya, Bu. Oke. Bu Amel nih orang yang udah settle, terus kan kalau ngomong tuh kan das gitu. Terus tiba-tiba masuk ke dunia asuransi yang Iya. sebenarnya butuh mental yang sangat, bukan saya bilang mental Bu Amel nggak kuat, tapi saya itu Bu waktu jadi agen asuransi itu mental Bu PR-nya. Nah Bu pasti. Amel waktu pertama kali direkrut nggak takut Bu ditolak orang? Waktu pertama kali join itu nggak ada pemikiran ditolak sih, malah lebih pede gitu kan, karena saya kan udah jenuh ya, ada titik jenuh kan kalau kita kerja sama orang ya. Oh, oke. Istilahnya mau dapat improve yang lebih gitu kan, dan yang saya cari waktu itu lebih kebebasan waktu. Oh, Karena saya punya anak udah masuk SD waktu itu, jadi
dari teman-temannya anak saya tuh lebih mengenal opa omanya daripada ibunya gitu. Dan Bu Amel nggak mau kayak gitu? Iya, jadi oke. kan ya pengen ya gitu kan, Oh. istilahnya mereka anak saya punya apa tuh ya namanya Banyak waktu. kenangan khusus gitu ya di masa kecilnya sama ibunya gitu. Oh, jadi nggak ada bayangan ditolak itu nggak ada? Pertama nggak ada. Karena pengennya punya pekerjaan yang ada kebebasan waktunya. Bener. Oke. Untuk anak gitu ya, jadi kan ya dijalanin aja gitu. Waktu pertama kali prospek, ingat nggak siapa yang di prospek? Jangan bilang suami sendiri ya? Oh enggak, malah nggak ada dari keluarga. Oh nggak ada? Nggak ada. Biasanya ya, biar kita enak gitu ya. Nggak yang diajak tuh keluarga dulu lah. Lucunya itu suami saya positif sih kalau tentang asuransi. Gitu ya. Dia pernah beli kado itu kadonya asuransi anak gitu dikasih ke saya. Oh. Gitu ya. Waktu itu saya nggak ngelirik sama sekali apa sih asuransi gitu ya karena papa saya mama saya nggak suka. Iya loh Bu, kita kalau ngomongin orang Zaman dulu ya. zaman sekarang juga loh Bu. Oh, gitu ya? Masih Ya, orang sama. ikut asuransi itu kan masih emang perlu ya. Mm-mm. Emang perlu ya. Terus kalau ada temen yang jadi agen asuransi mau bertamu tuh kayak yang ada kok di prospek aku. Takut ya. Iya. Bener. Mengalami juga masa-masa kayak begitu? Oh iya dong jelas. Pasti. Itu pertama kali ya nggak semuanya mulus ya, cuman memang harus dijalani kalau kita kan ada keinginan. Jadi sesuatu kalau di pekerjaan disertai dengan goal ya. Jadi kita mau mencapai dream kita, keinginan, impian itu pasti lebih powerful sih. Berarti Ibu Amel waktu merospek selalu ingat pada goal ya. Bener. Kebebasan waktu. Bener. Habis itu perkara ada duit yang masuk itu bonusnya. Iya. Gitu. Ingat nggak tadi pertanyaannya siapa yang pertama kali di prospek? Temen sendiri sih sekantor. Sorry Bu. Iya. Buat sini dong. Oh. Ini legennya dari Rasayana, terus ini juga mendoan tempe koro. Silakan dicoba. Luar biasa. Jembil nanti. Oh, iya, Ingat-ingat iya. masa lalu Jadi zaman perjuangan. jadi lupa ini kena anget-anget. Nah. Tambah enak, Bu. Tambah kerasa cerita terus nyemil terus. Jadi kan yang di prospek pertama itu adalah anak buahnya nih. Iya. Ada segampang itukah kalau yang di prospek itu orang yang sudah kenal terus satu tim? Enggak juga sih. Juga ada kesulitan juga ya, karena kita harus menjelaskan juga kenapa asuransi, kenapa harus punya. Itu juga harus disadarkan juga. Gitu. Sorry Bu. Tapi waktu Bu Amel memutuskan untuk jadi agen dan pengen punya kebebasan waktu itu, Bu Amel sudah open soal asuransi. Artinya sudah tahu asuransi itu Untuk apa? manfaatnya bagaimana gitu. Ya, sedikit Dan banyak. image Bu Amel tentang asuransi waktu itu gimana? Kalau image pada waktu itu nggak ada masalah sih, karena juga sudah punya ya waktu itu. Oh iya, suami Gitu. juga sangat sadar asuransi soalnya. Iya, waktu itu nggak boleh sih, waktu mau buka sama nyokap nggak boleh waktu itu. Orang tua justru nggak boleh ini. Tapi lama-lama juga mikir gitu kan, karena juga waktu itu gaji juga masih minim ya. Nanti kalau anak ada apa-apa kan juga takut ya, atau saya sendiri gitu kan. Akhirnya waktu itu saya beli juga beli asuransi juga sama teman saya waktu itu. Tapi apa sih Bu yang bikin orang-orang itu jadi agak sedikit underestimate sama asuransi kalau menurut Bu Amel selama perjalanan jadi agen itu? Underestimate-nya tuh kalau saya lihat ya itu karena banyak yang kecewa sih. Banyak yang kecewa kalau mereka beli produk itu tidak sesuai harapan. Nah itu banyak yang dari sana itu kita teliti kenapa itu agennya mungkin yang kurang menjelaskan atau saking percayanya gitu ya, saking itu apa ya, Terlalu percaya dengan agennya gitu, jadi dia pasrah aja gitu. Tapi nggak ngerti lebih Dia detail. beli produk detailsnya exactly itu gimana, kan asuransi berkaitan dengan uang ya. Jadi dia anggap bahwa saya udah bayar sekian gitu kan, Tapi nanti kalau nggak dapat apa-apa, iya, kan gitu. ada Jadi juga yang merasa ngomong rugi "Ah, gitu. Nanti apalagi kalau misalnya klaimnya nggak kebayar tuh. Nah tapi nggak kebayar tuh dalam kutip apa dulu gitu kan. nggak kebayar, terus Iya. habis gitu nggak sakit-sakit berarti duitku nggak bisa tak nikmatin dong, ada yang ngomong gitu temanku waktu itu. Nah ini yang perlu digarisbawahi itu kadang beda dengan asuransi swasta ya. Itu beda dengan BPJS. Itu yang harus harus digarisbawahi sih menurut saya. Kenapa? Karena kalau BPJS sudah sakit masih boleh ikut gitu ya dan ditanggung kan gitu. Nah kalau asuransi swasta nggak bisa, kita harus masuk itu dalam keadaan sehat. Ini Belum di ada awalnya sakit ya? di awalnya. Di awalnya. Bener, makanya di asuransi swasta itu bisa dibeli dengan kesehatan kita bilang. Terus saya mau ini nih
mengulik bagaimana cara Bu Amel untuk memelihara kesehatan optimismenya ketika mendapatkan penolakan dari calon nasabah. Oke. Karena kita ini kan kerjanya ada target ya, tetap ya, gitu kan. Nah itu kan pasti kita mau menjalani itu secara rutin, setiap hari ketemu orang, kita ada jadwal bikin janji, ya itu kan juga nggak mulus ya, pasti ditolak. Ya karena rutinitas ditolak, jadinya biasa. Jadi karena udah biasa ditolak. bener. Jadi Tapi waktu ditolak pertama Bu, mosok Yose gak gelo Bu? oh ya nangis. Oh gitu? Iya. Pulang-pulang apalagi kalau sudah misalnya tanda tangan nih gitu ya, pulang gitu ya dia membatalkan, aduh nangis banget. Oh sudah ngomong iya tapi ternyata telepon batal. Bener. Itu ada Sering? tuh. Dan itu lebih kepada akhir tahun. Oh iya? Dan akhir tahun kan ada target yang harus kita penuhi kan. Oh. Nah itu last minute kadang-kadang udah tanda tangan udah happy ya. Bu, Itu batal gitu. Berarti kalau dibatalkan karena waktu udah tanda tangan terus dibatalkan itu lebih menyakitkan daripada mau bikin janji aja ditolak. Udah ditolak. Itu lebih sakit yang mana? Ya lebih tanda tangan ditolak dong. Oh, karena udah antusias. Udah happy kan 100% gitu. Dibayar Yes tuh. gitu ya. Itu udah pulang udah down ya. Ya nggak bisa berkata-kata ya paling meluk aja. Pernah itu kayak gitu. Oh gitu ya. Ya nggak gini. Akhirnya ya apa ya? Ya berpikirnya udah dah bukan rezeki gitu. Mungkin bukan berkat gitu. Jadi kita lebih akhirnya karena rutinitas itu kita belajar untuk bersahabat dengan kegagalan. Salah satu tips untuk bisa menjadi BD, business director di bisnis asuransi harus sering ditolak. Iya, habiskan jatah penolakan. Iya dong, iya kan? Iya. Jadi kalau ada yang datang ke Bu Amel kan sekarang udah di business director nih. Iya. Terus habis itu ada yang datang, agen baru datang, habis tolak. Berarti Bu Amel biasanya tambah lagi tolak lagi. Nggak langsung gitu, jadi tanya dulu kenapa ditolaknya gitu. Kadang orang itu kan jangan menyalahkan orang lain ya. Istilahnya kembali dulu ke kitanya gitu. Apa cara kita tuh udah bener, cara ngomongnya udah oke, atau produknya juga sudah oke, skillnya udah bagus. Oh, udah baru. Iya. Jadi dikulik dulu. Kulik dulu sebabnya kenapa dulu, baru diobatin. Nah, iya. Ini dokter yang baik ini, dokter yang baik. Your Family masih bersama dengan Ibu Amelia Herawati. Dan tahu kan kita nih syutingnya nih outdoor. Jadi pencahayaannya langsung murni dari langit. TikTok ya, akun TikTok loh Bu Amelia ini. Boleh dong diceritain akun TikToknya apa alamatnya? Waduh, gitu ya. Nggak apa-apa, karena di situ nanti bisa lihat sisi lain Bu Amelia. Sisi gilanya. Sorry, bukan sisi lain, sisi asli. Oh, sisi asli. Benar. Karena TikTok tuh bisa mengekspresikan diri realnya kita sih. Kita mau ngapain tuh nggak perlu malu. Apa alamatnya? Amelia 1977. Oke. Jangan-jangan setelah ditolak abis itu main TikTok. Oh iya. Ya gitu ya. Ekspresinya ke sana, luapan emosinya ke sana. Nah ini nih, yang seru. Kita ngomongin penolakan. Oke. Terus terang, saya dulu waktu jadi agen asuransi, saya nggak kuat itu ditolak. Gengsi saya terlalu tinggi. Sakit hati ya. Karena penolakan itu bukan berarti forever ditolak. Oh gitu? Iya. Sekali ditolak berarti kita nggak boleh mundur. Oh nggak boleh. Coba lagi. Bener. Orang yang sama loh ini Bu. Bener, kasih aja jeda waktunya dulu. Oh gitu. Kan kita introspeksi dulu loh. Kalau kita ditolak itu kenapa? Kalau nggak ketemu apa-apa, aku bener kok tiba apa yuk? Nggak mungkin. Oh nggak mungkin ya? Karena komunikasi itu kan adalah kunci. Terus Seperti yang kita lakukan hari ini. Iya. Belajar berkomunikasi gitu. Itu kuncinya dari kita jualan seharusnya. Mau jualan apa aja, nggak asuransi. Oke. Iya kan? Cara menawarkan, cara jualan, cara ngomong itu penting, intonasi. Saya juga belajar banyak nih dari Mbak Ulin gitu teman-teman. Termasuk cara bangkit lagi setelah ditolak ya? Iya dong, itu paling penting, mental. Jadi setelah ditolak pertama, katakanlah saya prospek ke Bu Amel. Sekali belum apa-apa. Bu, ketemu ya. Aduh, tahu saya kerja di asuransi. Aduh, maaf Mbak Ulin, saya nggak bisa. Itu rasanya mentang-mentang ngerti yang di asuransi itu berarti aku harus telepon lagi dong? Iya. Harus telepon lagi? Berapa lama lagi jadinya? Gini, ditolak bikin janji itu kan ada caranya gitu. Istilahnya kalau kita bikin janji itu nggak serta-merta kan harus jualan ya, seharusnya gitu ya. Cuma kan memang identik begitu teman-temannya kita. Cuman kan gini, pendekatan itu paling penting. Nah kalau pendekatan kita tulus gitu ya, itu akan jauh lebih mudah.
ditolaknya? Bangkit dari ya. sakit Iya, ditolaknya ya? iya. Jadi Oh, ya gitu. kita juga introspeksi ya. Jadi say hi ke teman itu bukan hanya karena ada maunya. Itu Oh. juga jadi masalah gitu Yes, ya. yes. Kalau udah lama nggak ketemu, tiba-tiba ada yang telepon, ada yang mau bikin janji langsung to the point, itu kan juga orang Males jadi ya? males. Nggak usah orang Oh. lain, kitanya aja Ah. kalau ngalamin juga males gitu. Iya, Jadi iya. ya kalau memang mau berteman ya tulus-tulus aja dulu. Nanti Iya. orangnya juga bakal terima kita apa adanya juga sih. Jadi kalau mau respect itu investasi waktu ya? Harus. Nggak bisa satu kali kita ketemu terus kita Closing? langsung Oh, nggak bisa. berapa kali Bu ketemu baru bisa closing biasanya? 10:1. Serius? 10 orang ketemu mungkin baru closing 1. Gitu? Berarti artinya Anda mengalami penolakan itu benar-benar sudah menjadi kebiasaan? Oh, harus. Makanya saya bilang bersahabatlah terhadap penolakan. Gak enak sih, tapi ya memang itu yang bikin Bu Amel sampai di titik ini ya? Iya, karena udah biasa. Karena udah biasa bukan artinya saya suka ya. Enggak, saya juga nggak suka ditolak tuh nggak enak. Pasti ada rasa nggak nyaman. Nah, Tapi iya itu loh maksud Bu, ketika nggak nyaman tuh apa yang dilakukan Bu Amel? Ya. Nggak nyaman, nggak enak, terus nggak enak, nggak enak ya kan kita harus punya mindset positif. Pola pikir tuh penting banget sih. Selain mental ya, karena pikiran itu mempengaruhi hati dan mental dan tindakan tentunya. Jadi kalau positif, dicari tahu kenapa dia nggak mau, kenapa dia menolak, itu pasti ada alasannya. Cuman banyak agen atau orang itu yang nggak cari tahu. Jadi kalau udah ditolak udah down ya udah pulang. Nah itu kendalanya. Jadi kalau misalnya datang ke saya gitu ya, saya tanya kenapa ditolak. Oh iya, kenapa ya? Ya nggak mau aja. Oke. Nah itu pasti dicari tahu gitu. Jadi salah satu cara supaya tidak down ketika ditolak adalah begitu setelah ditolak langsung melakukan introspeksi diri. Itu yang Iya. bisa bikin stay positif. Iya. Jadi kan bukan, jadi ditolak itu bukan selalu salahnya calon nasabah nggak mau gitu loh. Kita juga harus ngelihat diri kita tuh caranya udah bener belum. Jangan langsung kayak orang mau pacaran tuh, ya kan? Masa tahu-tahu belum kenal udah ditembak I love you. Udah aku cinta pada pandangan pertama kayak apa Bu? Cinta pandangan pertama. Iya, tapi kan berapa persen? Oh iya, harus siap dengan Penolak? gagal itu tadi Iya, ya. kan. Gimana? Walaupun kita, ya kayak orang mau pacaran cowok mau nembak cewek itu kan pasti biasanya wah baper, galau, nggak enak gimana gitu kan, ya sama rasanya. Nah itu kan harus PDKT dulu gitu. Kalau nggak rasanya nggak nyaman, nggak klik, nasabah juga nggak mau. Oke, investasi waktu, pendekatan. Penting sekali. Bu, untuk merespek mulai dari yang awal, tadi kan 10:1 nih, Iya. 10 orang bisa jadi satu yang nyantol, Betul, gitu kan? betul. Nah, untuk memprospek satu orang, melakukan pendekatan, investasi waktu yang ibu lakukan, yang ibu harus sediakan, mulai dari ditolak sampai deal, itu biasanya berapa lama Bu? Bermacam-macam sih, nggak bisa jadi patokan. Oh gitu ya? Tapi bisa 3 kali pertemuan. Soalnya kan nggak semua orang punya mental yang sekuat baja Anda yang bisa menunggu Betul. sekian lama. Ada, apalagi kita ngomong tipe orang beda-beda. Ada yang aduh lama banget nggak sabar. Nah itu piye? Soalnya pengen dapat closingan, ya pengen udah, dapat sesuatu yang dicapai Betul. gitu ya. Udah ditolak pertama saya udah langsung introspeksi, tapi saya pengen segera ditolak kedua, nggak ada penolakan kedua, dan langsung deal gitu juga Bu. Ya komunitas, konsultasi sama leader, sama teman-teman yang punya komunitas positif itu sangat dibutuhkan sih. Gitu, komunitas positif ya. Jadi Ya. stay pada komunitas positif juga Ya. bisa bikin kita stay positif. Ya. Oke. Kita kan di bawah naungan ada kantor agency gitu, ada grupnya juga yang kecil, grup besar. Nah itu gunanya kita buat apa ya? Bisa sama-sama dirangkul gitu. Jadi di saat down itu kan sama kalau kita lagi down ditolak atau lagi patah hati kan butuh temen buat curhat, curcol ya kan. Ada yang nggak mau pacaran lagi kan jadi ayo dong. Diboyoin. Nah, Akhirnya tambah pacaran. Iya. Oke. Jadi kayak gitulah. Ya, Cuman ya. ini dalam konotasi kita di bisnis asuransi ya. Yes. Gitu. Tapi sama aja harusnya. Gitu ya. Perilakunya yang kita lakuin itu sama. Hanya beda produknya doang ya. Iya, bidangnya beda. Bidangnya beda. Oke. Jadi kalau misalnya mengalami penolakan, ya penolakan apapun, terutama kalau Anda berprofesi sebagai agen asuransi, maka sering-seringnya kumpul dengan komunitas yang sudah merasakan penolakan selama hidupnya. Betul. Gitu. Nanti adanya kalau udah menjadi biasa diguyu ya, maksudnya jadi guyonan ya Bu? Iya.
Bener, kayak jadi stand up komedi. Iya. Jadinya ditolak ya sudah. Kamu ditolak berapa sih? Ini satu. Loh, kayaknya satu sok ngono. Akhirnya dibikin enteng aja. Ya, enteng. Lah pokok cemberut. Tolak, kok kata ditolak ae ngono ya. Lebih sakit mana ditolak pacar? Aja. Iya. Lebih sakit tolak ini, Bu. Karena ini orang tua ngono kae. Ya. Oke, setelah melalui berbagai macam penolakan nih, kemudian sampailah pada jenjang yang akhirnya dicapai. Nah, kalau kita ngomong apa yang paling dinikmati, pencapaian apa yang paling dinikmati oleh Bu Amel setelah ada di posisi ini? Kalau di posisi ini ya, soalnya saya juga termasuk bukan agen asuransi yang on track gitu ya. Jadi kalau nggak terus yang on track ya? iya, yang nggak on artinya track tuh nggak biasa lah. On track Dalam itu konotasinya yang positif kan? oh iya, on track dalam kata gini, tadi kan bilang kita 3 tahun aja. Kalau kita memang on track itu 3 tahun selesai jadi BD. Oh, Jadi kita punya 1 tahun sebagai agen asuransi, ke BM 1 tahun, lalu ke BD 1 tahun, itu normalnya. Nah, saya untuk bisa mencapai BM saya itu 1 tahun pas gitu ya. Tapi untuk mencapai BD ini butuh tuntutan, butuh kualitas, butuh sosok lebih daripada seorang manajer gitu ya. Jadi saya butuh 3 tahun buat mencapai itu. Jadi tadi kalau ngomong penolakan dan sebagainya itu proses saya. Jadi nggak gampang juga, tapi juga nggak susah banget sih, harusnya enggak, tergantung dari niat kita masing-masing. Tapi yang penting kita udah tahu nih tujuan kita kemana. Jadi kita akan berproses, tapi juga ujungnya ke situ. Jadi sekarang ketika ada di posisi ini, kayak proses yang dilalui Bu Amel itu juga menurut Bu Amel udah pas ya? Ya itu benar. Udah semakin menguatkan di sini ya? Benar. Dan sekarang udah tinggal enaknya aja nih? Enggak juga, karena saya harus punya. Tapi ini udah lebih dari yang ini ya. Tapi kan kalau sudah di posisi BD itu sudah nggak harus mikirin kita sendiri sih. Kita harus mikirin tim. Kita building tim di sini. Jadi bawa teman-teman kita buat sukses. Oh, jadi tantangannya di situ. Benar. Oh, berarti next pertemuan kita akan kulik leadership-nya seorang Amelia Herawati. Dan semoga setelah dengerin obrolan kita kali ini, Bu, barangkali di luar sana itu ada yang baru aja direkrut jadi agen, kemudian masih ragu, kemudian habis ditolak, down dan sebagainya. Setelah dengar ini, mereka jadi termotivasi untuk iya, baru sekali aja ditolak. Itu yang ada di situ tuh udah sekian kali dan ternyata bisa gitu. Bisa. Dan juga ya jadiin pelajaran aja. Karena kalau nggak ditolak nggak dewasa kan. Yes. Tolak. Berani menghadapi penolakan. Support penolakan. Atasi penolakan. Atasi penolakan. Baru betul. Jadi bos kayak ini. Belum pernah ditolak untuk jadi bos. Enakmu dewe lah an. Bos atas diri kita sendiri. Bos atas diri kita sendiri yang paling nikmat. Betul. Mau ngapa-ngapain bisa, dan fulusnya juga amin. Ada. Amin. Bisa bantu orang. Oh iya. Kalau kita mau bantu orang nggak ada duit ya nggak bisa. Yes. Ya kan? Thank you Bu Amel. Sama-sama. Next kita ngobrol lagi tentang Lebih leadership-nya pokoknya oke ya. Ya, soal bagus. penolakan, saya pengen dengar juga testimoni orang-orang yang pernah nolak Bu Amel dan akhirnya mengatakan iya aku ikut gitu. Ada yang proses sampai 1-2 tahun. Modiar, dan Anda menunggu. Iya. Tipikal setia ya? Harus. Kalau nggak diambil orang nanti. Asyik. Tapi kalau udah berkat kan berkatnya kita. Iya. Ya 2 kan? tahun itu investasi untuk bisa mendapatkan hati nasabah itu. Benar. Wah, nggak ada apa-apa kalau kita baru nunggu sebulan 2 bulan aja. Nggak ada, Guys, nggak nggak ada. apa-apa. Thank you ya Bu. Thank you, Terima kasih sama-sama. sudah mau Panas-panas. Dan ini mulai dari tadi ada full ya, Sudah sampai sekarang habis. tinggal 1. Iya, termakan oleh matahari. Bukan Matahari sama kita. Iya. Diam aja, Bu. Biar jaim ya. Thank you your family, semoga bermanfaat obrolan kita bersama dengan Ibu Amelia Herawati. Beliau adalah Business Director dari Generali yang memulai karirnya sama dengan asuransi agen-agen asuransi yang lain, mulai dari nol dan sekarang ada di posisi ini. Terima kasih.